Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi yang menyebarkan agama di India tahun 1000 Hijrah, beliau mengatakan, walaupun kamu hebatnya kayak apa, tapi kalau dari hati kamu mahabbah kepada orang-orang soleh itu tidak ada yang hakiki, atau bahkan hati kamu ada kebencian pada orang-orang soleh, kamu berjuang sebetulnya merobohkan umat. Dimuliakan Allah SWT. Dulu pada tahun 1000 Hijrah itu di India itu ada seorang ulama yang namanya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Beliau ini Masya Allah, orangnya itu penuh dengan nur, sehingga raja-raja pada masuk Islam di tangan beliau. Banyak orang dapat hidayah sebab beliau. Beliau ini orangnya itu amalannya yang paling tampak itu berpegang dengan sunnah itu luar biasa. Sampai beliau ini pernah mengatakan, saya ini pernah masuk WC dengan kaki kanan. Karena lupa masuk WC kaki kanan. Hari itu langsung ruhaniyah saya ini jadi lemah. Ruhaniyah saya jadi lemah. Kekuatan ruhaniyah saya jadi lemah. Padahal karena lupa. Syekh Ahmad Faruqi ini Masya Allah, ceritanya ajib-ajib. Dia dimasukkan penjara oleh raja pada waktu itu. Malah orang-orang penjara pada masuk Islam semua, ya. Sehingga penjara itu berubah jadi pesantren, ya. Coba orang kalau sudah jadi asbab hidayat, dibuang neng dia jadi hidayat, ya. Sampai rajanya pun akhirnya jadi muridnya. Ini diantara amalannya karena berpegang dengan sunnah itu dengan teliti. Sampai pernah beliau ini menyuruh muridnya untuk masak. Ditanya, kamu ambil cengkehnya berapa biji? 8 biji, Syekh. Masya Allah, kamu ini belum tahu pentingnya sunnah. Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil? Innallaha witr yuhibbul witr. Kenapa kamu tidak ambil 7 atau 5? Allah suka dengan yang ganjil. Bayangkan, kalau Allah sudah suka itu, subhanallah. Kalau Allah sudah suka ini bagaimana jadinya ini? Ini alamat untung dunia, untung akhirat ini. Kalau sudah Allah suka. Innallaha witr yuhibbul witr. Hari ini semuanya umat Islam ini dijauhkan oleh syaitan daripada sunnah-sunnah Nabi, diremehkan sunnah-sunnah. Padahal sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ikut sunnah, Allah mencintai kamu. Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, beliau itu disurati oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan, Syekh, saya mendengar satu hadis bahwasanya seumpama umat ini, orang-orang yang setelah sahabat, mereka infak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai separuh kurma infaknya para sahabat. Ini maksudnya bagaimana hadis ini? Ini namanya tidak adil.
Kita infak gunung Uhud sebesar itu, para sahabat hanya kurma, kok tidak sama, itu bagaimana? Kok masih menangan sahabat itu bagaimana? Ini tidak adil namanya. Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi dia mengatakan, Syekh, Kang, wahai Tuan, ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kamu ingin faham mengenai ini, kamu datang berjumpa dengan saya. Maka benar, muridnya tadi datang kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Setelah beliau datang, beliau salaman. Saat beliau salaman, dia mengatakan, Syekh, saya sudah paham, Syekh. Saya belum jelaskan kamu kok, saya sudah paham. Saya belum berkata satu kata-kata pun, saya sudah yakin, Syekh. Kamu kok bisa paham dari mana, nak? Ketika saya berjumpa dengan engkau, Syekh, bermusafahah dengan engkau, menatap wajah engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada saya keimanan yang begitu tingginya. Iman saya itu tiba-tiba naik dengan begitu tingginya. Ilmu saya naik dengan begitu tingginya. Maka saya tidak membayangkan bagaimana dulu sahabat hari-hari berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu iman mereka tidak akan bisa dikejar oleh siapapun. Ilmu mereka tidak akan bisa dikejar oleh siapapun. Si tok tahu pesen terakhir iki wis aku gak tambahin. Apa? Mahabbatus sholihin, almaru ma'man habba. Walaupun kowe jungkir walik arek munggah gunung, tapi nek atimu gak ning kecintaan ning Nabi, gak ning kecintaan ning guru-gurumu, gak ning kecintaan para ulama, kosong. Kamu kelihatannya membangun umat, tapi sebetulnya kamu merobohkan umat. Betul ini. Ini Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi yang menyebarkan agama di India tahun 1000 Hijrah itu beliau mengatakan, walaupun kamu hebatnya kayak apa, tapi kalau dari hati kamu mahabbah kepada orang-orang soleh itu tidak ada yang hakiki, atau bahkan hati kamu ada kebencian pada orang-orang soleh, kamu berjuang sebetulnya merobohkan umat. Syekh Ahmad Faruqi itu bilang gitu. Syekh Ahmad Faruqi itu pernah dipenjara oleh Raja India Jahangir. Penjaranya itu orang Hindu semua. Dalam beberapa hari masuk Islam semua, jadi pesantren penjara itu. Itu barokahnya Syekh Ahmad Faruqi itu kayak begitu. Dan makanya nasihat beliau ini kamu dengarkan betul. Jangan merasa kalau kamu sudah takhusus, pulang, terus kamu mau berpisah dengan guru-guru kita. Oh, rugi wege. Justru kalau kamu itu jauh dari pembangkit tenaga listrik PLN, justru kamu tuh bawa kabel, kamu sambungkan di rumah kamu sana loh. Nah kalau kamu nggak bawa kabel, nanti nggak hidup lampunya. Lampu 2,5 watt hidup lebih baik daripada 1000 watt tapi tidak hidup. Lampunya 1000 watt tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Ternyata kabelnya tidak nyambung dengan PLN. Kabel itulah namanya sanad. Itulah namanya silsilatul ilm, silsilatul dzikir, silsilatul dakwah sampai Rasulullah SAW. Setelah lampu 1000 watt ini tidak mau nyala karena kabelnya putus, maka dibikinlah rekayasa. Supaya hidup bagaimana? Carikan korek api. Dinyalakan itu lampu itu. Carikan korek api. Nyala. Sebetulnya bukan nyala, terbakar. Bukan nyala. Nanti tidak lama bruk habis. Maknanya kalau orang itu tidak punya ini silsilah kepada Rasulullah itu, keilmuannya, fikirnya, perjuangannya tidak ada, maka dia itu berjuang kelihatannya maju itu sebetulnya bukan maju, mau meletus itu. Seperti orang mati terus gemuk itu bukan gemuk, bosok.
Seperti dop nyala dengan korek api, bukan nyala, itu namanya apa? Terbakar. Kamu ingatkan betul. Maka Syekh Muhammad Ilyas ketika ditanya, kenapa sih kamu dakwah itu kenapa? Ada orang tanya sama Syekh Ilyas, kenapa kamu dakwah? Jawabnya gimana? Riso pada umat itu bayan-bayan itu. Ini saya langsung ngambil dari muridnya Syekh Ilyas. Ketika dia tanya kepada Syekh Ilyas, kamu tuh kok dakwah kenapa tuh? Saking senengku ning Kanjeng Nabi. Saking cinta saya kepada Rasulullah, itu aja sebabnya. Itu yang sama saya itu Maulana Abdul Razak ketika saya keluar di Miwat, itu cerita begitu itu. Wallahu a'lam. Orang kalau nggak ada mahabbah betul pada Nabi, bagaimana membuat orang berjuta-juta mahabbah sama dia? Yo, mustahil. Jadi semolaikan, maka ini kamu pentingan ya, pokoknya neng dia dakwah, neng dia wiridan, neng diwae ngaji mulang, terus tambah ono kecintaanmu neng guru-gurumu ki sing tenan karena Allah, karena Allah. Piye carane kowe? Oke maca selawat, oke maca Fatihah neng guru-gurumu, baca Fatihah kepada guru-guru kita tiap habis sholat.